Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem operasi. Pada dasarnya ada 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara garis besar. Ketiga elemen tersebut bisa disebut dengan modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan bisa dikembangkan secara terpisah, yaitu ada user interface, ada kernel, ada sistem manajemen file. Diawali dari user interface, yaitu sebuah tampilan sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna. Dalam user interface ada dua macam, yaitu adalah GUI dan CLI. Untuk GUI itu adalah graphic user interface dan CLI adalah command line interface. Dalam pengertiannya, GUI adalah sebuah tampilan yang dapat dilihat yang biasanya kita udah jumpai dalam sistem operasi Windows. CLI adalah sebuah tampilan yang dalam menjalankan perintahnya menggunakan sebuah tulisan. Mungkin bagi para pengguna Linux tidak asing dengan CLI ini. Sekedar FYI, untuk teman-teman yang tampilan Ubuntu-nya tidak full screen, caranya mudah. Cukup klik device, lalu klik insert quest addition cd image dan tunggu beberapa saat, dan pasti dijamin full screen kok, santai aja. Lalu di restart, jangan lupa setelah di restart baru jadi gunakan. Itu sekedar FYI saja ya. Lalu untuk in the point kali ini tuh adalah membuat folder dengan sintak di terminal Linux Ubuntu ini. Langkah yang diambil pertama kali adalah Ctrl Alt T, pilih terminal juga bisa. Saya siapin dulu. Bentar. Nah, di dalam folder download ada nama file yang namanya abc.png. Untuk buat apa? Sebentar. Langkah awal, ketikkan pwd dulu, lalu ketikkan cd change directory, foldernya download, cd download ya. Di sini saya membuat sebuah folder mkdir, misal apa, gambar. Sudah kebentuk. Terus saya ingin memindahkan foto ini ke file gambar. Ketika touch abc.png. Nah udah, terus mv abc.png gambar. Nah, udah kepindah. Sekarang bagaimana cara ngeceknya? cd gambar. Nah, udah dalam folder gambar. Apakah ada filenya? Cek ls. Oh, ternyata ada. Nah, begitu cara memindahkan sebuah file dalam folder dan membuat sebuah folder menggunakan sintak di terminal. Sekian. Lalu ada kernel. Kernel adalah salah satu program yang dijalankan pertama kali pada saat komputer tersebut dinyalakan. Lalu ada sistem manajemen file. Adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi disk. Namun pada kenyataannya tidak semua struktur komponen sistem operasi itu sama. Namun secara garis besar, komponen-komponen sistem operasi adalah sebagai berikut: manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input-output, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, command interpreter system. Diawali dari manajemen proses. Proses adalah suatu keadaan jika program sedang dieksekusi. Sebuah proses biasanya membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut seperti CPU time,
berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yaitu ada pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dari sistem operasi, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Lalu ada manajemen memori utama atau yang lebih dikenal dengan memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya bisa mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan, yang pada setiap word atau byte memiliki alamatnya tersendiri. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama, yaitu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Lalu ada memilih program yang akan di-load ke memori. Lalu ada mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Kemudian ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat sedikit. Maka dari itu dibutuhkan secondary storage yang sifatnya permanen dan bisa menampung banyak data. Contohnya ada flash disk, hard disk, disket, CD-ROM, dan lain-lain. Jenis-jenis file sistem penyimpanan antara lain FAT. FAT adalah File Allocation Table, digunakan pada awal tahun 80-an dan dikenal dengan file DOS. Pada awalnya hanya untuk beroperasi pada komputer berkapasitas rendah. Ada NTFS, adalah singkatan dari New Technology File System. Lalu ada ZFS. File system ZFS adalah file system revolusioner yang secara fundamental mengubah bagaimana mengadministrasi suatu file system. Lalu ada EXT2 adalah singkatan dari Secondary Extended File System. Bagi para pengguna Linux sudah tidak asing dengan jenis file penyimpanan tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenisnya, namun saya hanya menyebutkan beberapa dari sekian banyak jenis. Oke. Lalu ada manajemen sistem input output, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input output dapat seragam. Pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem input output adalah sebagai berikut. Ada buffer yang digunakan untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat sistem input output. Lalu ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input output ke sistem supaya lebih efisien. Lalu ada menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input output tertentu. Lalu ada manajemen berkas, yaitu sebuah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup ke media penyimpanan yang permanen. Lalu ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi itu harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum diberi izin. Lalu ada bahasa Inggris. Specify the control to be imposed dan provide a means of enforcement. Kemudian ada jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak terbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memorinya tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan bahasa Inggris computation speed up. Lalu ada increase data availability,
lalu ada enhanced reliability, lalu ada command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Paint-based, dan lain-lain.